Ideologi komunis masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1913, diperkenalkan oleh Hendrikus Josephus Franciscus Maria Snevely atau lebih dikenal dengan Henk Snevely. Ia adalah bekas Ketua Sekretariat Buruh Nasional dan bekas pimpinan Partai Revolusioner Sosialis di salah satu provinsi di Belanda. Ia datang ke Hindia Belanda dengan status buangan pemerintahan Belanda karena aktivitasnya di kedua organisasi tersebut. Mulanya, ia datang ke Surabaya dan bekerja pada salah satu surat kabar. Tak lama kemudian, ia berpindah tempat ke Semarang dan bekerja sebagai sekretaris pada sebuah maskapai dagang. Di kota Semarang, ia berhasil mendekati salah satu organisasi buruh, yaitu VSTP atau Serikat Personil Kereta Api dan Tram, dan berhasil mempengaruhi pengurus-pengurus VSTP untuk menyebarkan paham komunis di Hindia Belanda. Pada bulan Juli 1914, Snevely bersama dengan P. Bergsma, J. A. Brandsteder, dan H. W. Dekker, sekretaris VSTP, mendirikan organisasi politik yang bersifat radikal, yaitu Indi Sosial Demokratis Vereniging atau Serikat Sosial Demokrat Hindia, dan menerbitkan surat kabar yang bernama Het Vrije Woord atau Suara Kebebasan. Terbitan pertama surat kabar ini tercatat tanggal 10 Oktober 1915. ISDV ternyata tidak mendapat sambutan rakyat. Hal ini dilihat dari sedikitnya orang pribumi yang menjadi anggota organisasi tersebut. Untuk mendapatkan simpati rakyat, maka Henk Snevely mendekati organisasi pergerakan nasional, yaitu Sarekat Islam. Alasannya, Sarekat Islam adalah organisasi pergerakan nasional yang terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di antara organisasi pergerakan nasional yang lain. Sarekat Islam juga memiliki basis yang kuat di rakyat dengan memiliki organisasi-organisasi buruh. Nafas perjuangan Sarekat Islam yang anti-kolonialisme dan monopoli dimanfaatkan oleh ISDV untuk menyebarkan paham komunis yang sama-sama menentang kolonialisme. Pendekatan dilakukan dengan cara mendekati anggota Sarekat Islam yang juga menjadi anggota VSTP. Usaha itu membuahkan hasil. ISDV berhasil mendekati dan mempengaruhi Semaun dan Darsono. Keduanya pada waktu itu menjabat sebagai pimpinan Sarekat Islam Cabang Semarang, merangkap sebagai anggota VSTP. Dengan begitu, pengaruh komunis mulai menyebar pada anggota Sarekat Islam. Propaganda tentang komunisme diintensifkan dengan cara menumpang pada pertemuan-pertemuan Sarekat Islam. Aktivitas Sarekat Islam yang ditumpangi oleh ISDV pada mulanya masih diperbolehkan oleh Sentral Sarekat Islam. Karena menurut anggaran dasar Sarekat Islam, setiap anggota Sarekat Islam diperbolehkan menjadi anggota organisasi lain. Dengan kata lain, Sarekat Islam tidak melarang adanya keanggotaan rangkap. Celah tersebut betul-betul dimanfaatkan oleh ISDV untuk menanamkan pengaruh komunis kepada anggota Sarekat Islam. Sehingga pada tanggal 23 Mei 1920 di Gedung Sarekat Islam Semarang, ISDV mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Hindia. Semaun dipilih sebagai ketua dan Darsono sebagai wakil. Dengan begitu, Semaun dan Darsono memimpin dua organisasi, yaitu Sarekat Islam dan Perserikatan Komunis Hindia. Awalnya, Sarekat Islam dan Perserikatan Komunis Hindia berjalan beriringan. Namun, persaingan antar keduanya tidak dapat terelakkan, terutama dalam perebutan pengaruh kaum buruh. Puncaknya, pada bulan Desember 1920, Semaun, Ketua Perserikatan Komunis Hindia dan juga Ketua Sarekat Islam Cabang Semarang, dalam pidatonya pada Kongres Perserikatan Komunis Hindia menuduh Sarekat Islam membela kepentingan kapital pribumi, karena
Sarekat Islam didirikan oleh para saudagar dan kaum industri, bukan oleh rakyat. Bahkan, Ketua Sentral Sarekat Islam, Haji Umar Said Cokro Aminoto, dituduh telah menggunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi. Jawaban Sarekat Islam terhadap berbagai kritik tersebut disampaikan dalam Kongres Sarekat Islam bulan Oktober 1921 di Surabaya. Dalam kongres ini diputuskan bahwa Sarekat Islam harus melaksanakan disiplin partai. Sarekat Islam memberlakukan larangan keanggotaan rangkap. Seseorang harus memilih tetap menjadi anggota atau memilih organisasi lain. Keputusan kongres tersebut mendapatkan reaksi yang sangat besar, terutama dari Perserikatan Komunis Hindia dan anggota Sarekat Islam yang bersimpati pada komunis. Dalam Kongres Perserikatan Komunis Hindia yang diselenggarakan di Bandung dan Sukabumi pada bulan Maret 1923, Darsono menganjurkan untuk membentuk Sarekat Islam tandingan di setiap cabang Sarekat Islam, dengan maksud untuk menarik anggota Sarekat Islam yang bersimpati pada komunis. Sarekat Islam tandingan diberi nama Sarekat Islam Merah atau SI Merah, dan kemudian diubah menjadi Sarekat Rakyat dengan status sebagai organisasi di bawah naungan Perserikatan Komunis Hindia dan berkantor pusat di Semarang. Sedangkan mereka yang tetap patuh terhadap garis Sarekat Islam dikenal dengan nama Sarekat Islam Putih atau SI Putih. Sarekat Islam Putih berada di bawah pimpinan Haji Agus Salim, Abdul Muiz, dan SM Kartosoewirjo dan berkantor pusat di Yogyakarta. Tanggal 7–10 Juni 1924, Perserikatan Komunis Hindia mengadakan kongres dan berhasil memutuskan beberapa kebijakan terkait masa depan partai. Keputusan kongres tersebut diantaranya: 1. Peraturan partai. 2. Perubahan nama dari Perserikatan Komunis Hindia menjadi Partai Komunis Indonesia. 3. Memindahkan kantor pusat PKI dari Semarang ke Batavia. 4. Memilih pimpinan partai baru. Dan 5. Membentuk cabang-cabang di daerah. Demikianlah sejarah lahirnya Partai Komunis Indonesia dan pertentangannya dengan Sarekat Islam.